Hai, saat ini gue berada di salah satu lantai Fakultas Industri Kreatif. Untuk sesi kali ini, gue akan mencari informasi mengenai arsitektur di Universitas Ciputra Surabaya. Yuk kita sama-sama cari informasinya. Hai, lagi sibuk ya? Gue bentar ya. Perkenalkan nih, gue Hendra, mahasiswi di sini ya. Saya Susan, dosen di jurusan arsitektur. Ada yang bisa dibantu? Hah? Dosen? Wah, dosennya cantik guys. Muda, cantik. Yuk. Kalau gitu Bu, boleh tanya-tanya ini nggak? Saya mau tanya-tanya tentang arsitektur ini. Boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh, boleh. Oke, kita sama-sama ngobrol ya. Iya. Oke, hari ini kita ngobrol bersama Bu Susan. Tadi saya kira mahasiswi Bu, ternyata kepala jurusan dari arsitektur. Ya, ini seorang dosen dan masih cantik dan muda banget. Basa-basi ini Pak. Iya, pasti Bu Susan ini jadi idolanya mahasiswa ya Bu. Semoga terkenalnya dosen yang baik ya Pak. Yang baik, semoga. ya? Bukan dosen yang killer Bu. Bukan. Kan biasanya dosen yang ditakutin bukan karena galaknya Bu. Ada satu yang lebih berbahaya Bu. Apa Pak? Pelit nilai. Kalau Bu Susan termasuk yang pelit nilai atau Bu? Kalau saya menilainya berdasarkan rubrik sih Pak. Jadi maksudnya kalau jelek ya saya nilai jelek. Kalau bagus ya saya kasih bagus. Oke, berarti adil ya. Jadi kalau buat teman-teman nanti yang belajar di jurusan arsitektur ini nggak perlu takut kalau dapat dosennya Bu Susan. Harusnya malah senang ya. Jadi semangat biasanya Bu mahasiswanya. Semoga. Oke, suka dukanya gimana sih itu? Misalnya kalau kita tahu ya dari dengar ceritanya teman-teman ini yang di jurusan arsitektur ini sering nggak tidur Bu. Ngerjain tugasnya sampai aduh pusing, sampai kadang dia mau jalan, mau refreshing nggak bisa. Ini sombong boleh ya Pak? Oh boleh. Oh boleh, kita harus. Iya. Kalau saya selama kuliah, maksudnya ada tugas saya kerjakan dengan manajemen waktu yang baik. Sebenarnya nggak perlu sih Pak lembur. Kalau dari teman-teman seangkatan memang kebetulan saya terkenalnya ini nggak pernah lembur mahasiswa ini seperti itu. Jadi harusnya bisa nggak lembur. Kalau saya sekarang bimbingan PA sama anak-anak saya, beberapa sudah maksudnya menyebutkan bisa kok kalau manajemen waktunya baik. Aku semester 2 ini belum pernah lembur bilangnya seperti itu. Oke, berarti itu yang bilang yang nakut-nakutin itu banyak. Itu yang suka, kamu akan sulit tidur, kurang tidur, itu berarti hoax ya. Itu kesalahan karena anaknya nggak bisa memanage waktunya dengan baik. Ya, mungkin suka nunda-nunda pekerjaan seperti itu ya Pak. Tapi kalau lembur pun jangan takut ya, maksudnya dinikmati aja ya. Seperti itu. Kalau passionnya desain, mau nggak tidur sampai pagi juga mestinya happy ya. Kalau lihat hasil desainnya seperti itu. Itu ya, jadi buat teman-teman biasanya ini kan ada ketakutan, tugasnya susah, bikin kita jarang tidur, itu ya tergantung dari anaknya dalam manage waktu ya. Oke, jadi buat teman-teman nggak perlu takut ya. Kita lihat di Bu Susan aja selalu tidur tepat waktu Bu ya. Tidur tepat waktu. Tidur saya pagi yuk Pak, jam 7, jam 8 gitu sudah. Jam tidur. Iya. Iya. Wow. Jam 7 tidur. 7 jam 8 malam gitu udah. Itu kok kayak saya pas gitu ya. Nih, sama ini ada beberapa yang sering saya jumpain Bu ketika ketemu teman-teman yang SMA. Ya, biasanya mereka ketika mau terjun masuk di jurusan arsitektur ini, mereka tuh bingung apakah untuk di arsitektur ini nggak hanya pintar gambar Bu ya. Apakah harus matematikanya kuat juga Bu? Nah, bisa sering banyak aku nggak terus suka hitungan, tapi gambarnya bagus Bu. Ada yang kadang kayak gitu. Itu tadi kan saya yang sombong di awal itu ya Pak, pikirnya gambarnya lumayan nih masuk di arsitektur. Nah, tapi matematika saya kebetulan juga saya suka Pak waktu SMA. Ternyata waktu kuliah di arsitektur, menggambar dan matematika itu kan sifatnya menggambarnya itu untuk presentasi, untuk komunikasi.
Lalu matematikanya itu penerapan, bukan yang terus hitung-hitungan rumus seperti di SMA gitu. Jadi waktu semester 1 saya mikirnya sudah pede, menggambarnya suka, matematikanya lumayan pinter. Ternyata semester 1 IPK saya jelek, Pak. Jelek IPK saya semester 1. Jadi mepet 3 lah. Karena ternyata setelah masuk di arsitektur, yang diperlukan tuh bukan cuma kemampuan menggambar sama matematika. Jadi memprogram ruang, empatinya ke user kepingin apa terus kita wadahi dengan ruang yang seberapa besar, dengan itu yang justru lebih penting untuk desain arsitekturnya. Berarti yang awal punya image biasanya teman-teman ketika mau daftar gambar matematika ternyata enggak juga gitu ya. Justru kalau di sudah kuliah, matematikanya itu sebenarnya hitungannya sederhana banget, cuman mesti teliti gitu aja. Tapi rumusnya sederhana banget, rumus-rumusnya. Seperti biasanya kan luas ruangan ini berapa? Ya nggak segitunya juga, Pak. Maksudnya ya lebih ya luas itu ya iyalah. Cuman maksudnya kan kita juga ada yang namanya struktur sama sains bangunan. Struktur itu ngitung misalnya tebelnya balok harus berapa, tebelnya kolom berapa, itu yang paling gampang. Kalau sains kan kita ngitung itu cahaya yang masuk ini harus berapa lux misalnya. Terus noise-nya yang boleh diterima itu berapa desibel gitu-gitu. Kan dengarnya dari sini saya pun sebagai orang awam, serem juga ternyata. Tapi kalau kita enggak. Juga ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar di arsitektur juga nggak perlu ada yang ketakutan sampai kayak gitu ya. Sampai dia punya minat tiba-tiba, kayaknya aku nggak bisa deh udah jurusan lain aja. Sekarang ada toolsnya juga semua, Pak, ada softwarenya ya. Jadi ke model desain yang teman-teman bikin di input di softwarenya itu, terus kita simulasikan, itu kan keluar nanti. Jadi nggak luxnya berapa, ini berapa, nggak murni dengan hitungan manual gitu. Oke. Susah ini suka nonton drama Korea. Nah, kalau ini sejak kapan, Bu? Itu sudah sejak lama kalau itu ya. Sejak lama. Sudah. Bukan yang baru-baru ini juga. Enggak, udah dari dulu suka Korea. Dulu awalnya kan zaman SMA yang terkenal ini ya. Tapi kalau saya nyebut judul nanti ketahuan umurnya ya. Oh, enggak apa-apa. Siapa tahu saya nonton juga. Zaman Meteor Garden itu ya, Pak. Ya itu zaman SMA atau kuliah ya waktu itu. Terus habis itu pindah, Koreanya booming, saya ikut alur K-drama. Oke. Jadi dari Meteor Garden sampai sekarang ikutin. Ya, makanya kita lihat juga looknya Bu Susan ini seperti apa ya? Kalau bilangnya cece kakak-kakak perempuan di Korea, Nuna. Nuna Korea. Korea annyeonghaseyo. Ya, oke, kita lupakan karena Bu Susan ini suka mie samyang, ya. Kali ini saya akan kasih tantangan ke Ibu Susan. Ya, kita akan berlomba makan mie samyang tanpa minum, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Saya sudah bawa bon cabe juga buat Pak Hendra. Nggak, saya kurang suka pedas, tapi ya nggak apa-apa. Demi Bu Susan. Kita akan mencoba. Mas, Pak, siap. Oke, kita sama-sama tangannya begini. Oke. Begini. Ya, nanti dalam ketiga masih kita buktikan ya. Oke. 1, 2, 3. Wah, akhirnya kita sampai di tempat makan ini. Nih, karena Bu Susan hobinya nonton Korea dan makan makanan Korea, di sini kita ada challenge. Cepet-cepatan menghabiskan samyang ini. Oke. Ya, ada kimchi, ada Tteokbokki. Samyang ini level 5, Bu, yang pedas. Sekali makan pedasnya sampai ke hati, Bu. Oke. Ready? Enak ya, Opa. Oh. Aku jadi nggak konsen mata dipanggil Opa. Bu Susan buat? Kita makan sayurnya dulu. Kata Mama harus makan sayur biar ini sehat. Makan kimchinya kecil banget. Kimchinya kayaknya kadaluarsa. Hendra kalau nama Koreanya Han Ji Pyong, Bu. Wah. Ini kita nggak boleh minum, Bu. Yang minum artinya udah menyerah. Opa jangan nangis, jangan terharu. Akan kuingat hari ini. Aku semangat. Akan kumakan kimchi walaupun kau kecil. Wah, kimchinya enak banget. Opa, kok masih banyak samyangnya? Kepedesan kah? Tuh, Nuna, ini kelaparan apa doyan samyang ya? Kok tinggal dikit?
Kepedesan nggak apa? Enggak. Enggak. Oke. Kuat. Tambah lagi ya, Opa my ya. God. Oh. Tadi siapa yang bilang itu baik? Nggak baik. Kejam. Lihat. Mencabai semua. Tapi demi Nuna Susan, ini akan jadi manis. Akan dicoba. Ada